Qultu wa hadhil ibaratu ya wa akasat iradati kullaha wa lam tarid aydan fi nuskhi al-khattiyah. Dan saya berkata, ini ungkapan yaitu akasat iradanya Allah. Akasat bisa membalik iradanya makhluk semuanya, atau membalik itu kode karo Allah itu mengalahkan lah masalahnya. Ya. Kalau jelas. Ya. Wa ya lam tarid aidah. Bahasnya ya? Kamu yang tahu. Bahasnya apa? Terlalu. Kalau orang baru baru gitu. Wa ya lam tarid aidan fi nuskhi al-khattiyah. Sedangkan dia tidak ada juga dalam nuskhotu khattiyah, dalam tulisannya tidak ada. Yang nomor 3, al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, al-imanu bi khalqillah. Tambah mati. Salon nih. Salon larang kok. Iya. Waduh ae. Pecah. Salon sing pecah. Masa ketok bantaran aku nang pecah ngono. Mari. Mari. Kenapa salah nih? Siapa sih ngomong pecah? Sebab pecah. Dimatikan itu satunya itu. Yang sana dimatikan. Yang itu dimatikan. Hidupkan ini aja. Salonnya tak kuat. Kantor memang. Kantor sudah. Yang pecah sana. Jadi jangan sini aja kasih hidup. Ya serabo pecah-pecah gak apa-apa. Susah kabeh lho ini. Kayak baru susah banget. Nah. Wa af'alul ibadi khalqullah. Perbuatan hamba-hamba itu adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Wa kasbun minal ibad, dan usahanya hasil dari hamba. Ingat ya. Jadi perbuatan hamba itu bisa dilihat dari dua. Pertama, kasbun minal ibad, yang usaha atau perbuatan hamba, tapi dia adalah makhluknya Allah. Jelas? Jadi kita ngaji ini itu adalah kasbun dari anak. Anak ngomong ini kan, kasbun dari anak. Anak lah yang mengeluarkan. Jadi kan? Tapi ingat dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dan ciptaannya Allah. Enggak mungkin lepas dari apa?
masyiatnya Allah Subhanahu wa taala. Idzan min jihah huwa kasbun min ibad wa min jihah dia adalah khalqullah. Jelas. Kalau ente katakan huwa kasbun minal ibadi faqat, ente masuk pemikiran siapa? Qadariyah, Mu'tazilah. Jelas? Paham soalnya kan? Tadi, kalau ente katakan khalqullah faqat murni, enggak ada kasbun minal ibad, nanti Qadariyah. Makanya dia harus dilihat dari dua, imma khalqullah dan juga kasbun minal ibad. Qala 'allamatu al-Albani rahimahullah huna fil asl ziyadatu hiya wa af'alul ibad hiya. Ono tambahan hiya. Di sini di dalam asalnya ada tambahan hiya. Hiya khalqullah. Walamma lam tarid fi syai', dan ketika dia tidak ada sedikit pun pada usul-usul yang ada pada kami, usul nuskha yang ada pada kami enggak ada, hadzafna kami buang. Karena enggak ada pada usul-usul nuskha yang ada pada kami, karena enggak ada, kami buang sehingga mengatakan wa asalul ibad khalqullah, tidak ada kata-kata iya. Naam. Qultu katanya wa hiya sabitatun fi ikhda nusakhi al-khattiyah. Katanya, kata si penulis ini, dia itu tetap ada dalam satu nuskha khattiyah, tulisan tangan. Syekh Albani enggak mengetahui, tapi si siapa? Talib ini, ya, penulis kitab ini, Abdul Alai mengetahuinya. Dan Syekh Albani kasih istilah tapi enggak mengetahui. Yang diketahui oleh dia, ya. Jelas-jelas kan? Nah. Walam yukallifhumullahu ta'ala, walam yukallifhum, dan tidaklah Allah yukallifhum membebani kepada hamba itu dimatikan aja wala ekosan simpanannya. Ya, khawatir libur ini. Amin lagi. Walam yukallifhum, dan tidaklah Allah membebani hum kepada mereka. Walam yukallif, dan tidaklah Allah membebani hum kepada mereka. Sapa Allahu Allah. Illa ma yutiqun, kecuali apa-apa yang mereka mampui. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membebani mereka ini, tidaklah mereka dibebani kecuali apa-apa yang mereka itu mampu. Jelas ini kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas mereka itu mampu. Andai kata mereka itu enggak mampu, maka Allah menggugurkannya kan? Ya enggak ya kan? Seperti mereka enggak mampu berdiri, ya kan? Bisa duduk, Allah gugurkan. Hal yang manusia itu enggak mampu, Allah gugurkan. Maka ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani kepada kita ini kecuali kita itu mampu. Jelas? Nah. Wala yutiqun, dan tidaklah mereka ini mampu illa ma kallafahum, kecuali apa-apa yang Allah telah bebankan kepada mereka. Jadi tidaklah mereka ini mampu. Tidaklah mereka ini mampu kecuali apa-apa yang Allah telah bebankan kepada mereka. Ini adalah persis pembahasan di atas. Intinya, tidaklah mereka itu mampu kecuali sesuai dengan apa yang Allah bebankan kepada mereka. Sama aja, tidaklah Allah membebani kepada mereka kecuali mereka itu mampu. Jelas. Tidaklah mereka itu mampu kecuali apa-apa yang Allah telah bebani kepada mereka. Di sini ditalik oleh Syekh bin Baz. Qala samahatu Syekh bin Baz rahimahullah, hadza ghairu sahih. Ini omongan tidaklah benar. Kata-kata tidaklah mereka itu mampu kecuali apa-apa yang Allah telah seukuran apa-apa yang Allah telah bebani kepada mereka.
Paham bahasa ini? Tidaklah mereka itu mampu kecuali seukuran persis kepada apa yang Allah telah bebankan kepada mereka. Syekh bin Baz berkata, ini nggak benar. Nggak benar. Sebab intinya, hamba itu lebih mampu. Hamba itu lebih mampu. Terhadap apa yang Allah telah bebankan kepada mereka itu, hamba itu lebih mampu. Paham ya? Bukan seukuran. Hamba itu lebih mampu malahan. Lebih mampu daripada apa yang Allah telah bebankan kepada. Istilahnya, kalau bebannya Allah 10 ton, hamba itu mampu mikul 20 ton. Tidak 1 ton, tidak 10 ton, ya 10 ton tidak. Hamba itu mampu memikul 20 ton. Dan bebannya Allah hanya 10 ton. Nanti makanya Syekh Nur mengatakan hadza ghairu sahih. Karena zahiri kalamnya atau Hawi rahimahullah sepertinya persis seukuran. Jadi kemampuan hamba 10 ton, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan kepada kemampuan hamba kecuali 10 ton saja. Jadi persis. Ini yang dikatakan Syekh Nur tidak benar. Lihat. Banil mukallafun, bahkan mukallaf itu yutikun aksar. Mereka itu mampu lebih banyak mimma kallafahumullahu bi, dari apa-apa yang Allah telah bebankan kepada mereka. Jadi hamba itu lebih mampu daripada apa-apa yang Allah telah bebankan kepada mereka. Lebih mampu hamba itu. Jadi bukan seukuran, bukan standar, tapi lebih mampu daripada apa-apa yang Allah telah bebankan kepada mereka. Walakinnahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala latafa bi ibadihi, berlemah lembut dengan hambanya. Wa yassara alaihim, dan memudahkan kepada mereka. Walam yaj'al, dan Allah tidaklah menjadikan alaihim atas mereka fi dinihim, di dalam agama mereka harajan, rasa berat dan beban. Fadlan minhu, ini semuanya dalam rangka anugerah dari Allah, wa ihsanan, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah waliyut taufiq, yang memiliki at-taufiq. Jelas kalau ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala, yang mana andai kata bebannya hamba, itu bebannya hamba itu taruhlah 20 ton. Allah Subhanahu wa taala hanya membebankan kepada mereka 10 saja, minus 10 yang lainnya. Itu adalah rahmatan minallah, adalah lutfan minallah, rahmatan minallah. Ayat adalah kelembutannya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana beban yang Allah telah bebankan kepada kita itu kurang daripada kemampuan yang kita miliki. Kurang, bukan standar, tapi kurang, apalagi di atasnya. Wong setengah apa? Standar sedang enggak, apalagi di atasnya. Ngerti ya, kawan? Paham insyaallah? Paham insyaallah? Itulah bukti kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qultu, saya berkata, penulis, wa yadullu ala dzalika, untuk menunjukkan omongan Syekh bin Baz ini, anna salawati al-mafrudata, bahwasanya salat yang diwajibkan, kanat adalah salat itu dahulunya khamsina salatan, 50 kali salat dalam sehari. 50 kali dalam sehari. Jelas-jelas 50 kali salat, 50 salat dalam satu hari. Kama sabata fi hadis al-Mi'raj, sebagaimana telah terdapat dalam hadis al-Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Tsumma khaffafa Allahu ala ibadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan. Berarti ketika itu hamba mampu apa? Melaksanakan 50 salat. Mampu kan hamba kan? Mampu. Mampu ya kan? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali salat. Mereka mampu melaksanakannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sampai hanya 5 kali salat dalam satu hari. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan beban Allah itu di bawah sekali daripada kemampuan hamba. Kalau dikata kita diwajibkan 50, insya Allah mampu. Mampu tapi. Syaratnya kan mampu ya. Ora mampu ya orang mampu. Nah, faqala subhana, maka Allah Subhanahu wa taala, innahunna, sesungguhnya kewajiban salat itu khamsu shalawatin, 5 kali salat, kulla yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malam,
Likulli salatin asyar. Setiap kali salat mendapatkan 10 pahala. Fadzalika khamsuna salatan. Yang demikian salatnya padha karo 50 salat. Masya Allah. 5 kali 10 menjadi 50. Berarti salatnya kita sama dengan salatnya orang-orang dahulu dengan mengerjakan 5 kali salat saja. Mereka 50, kita hanya 5. Tapi pahala nih bodoh. Itu menunjukkan rahmatan minallah, walutfan minallah. Ini saya dinyang oleh manusia ini. Kok enggak pengtelu wae? Saya dinyang wae guys. Wis rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza, dan dengan ini tabtulu batila qaidatu Hasanin al-Banna. Qaidahnya Hasan al-Banna, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak dari waktu. Apa maksudnya, ikhwan? Apa maksudnya? Apa itu? Apa dan? Waktu kan 24 jam. Kakek kewajiban. Ini batil sekali. Harus sebaliknya ya. Waktu itu masih banyak daripada kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Terbalik itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan beban kepada kita itu di bawah apa yang kan standar kemampuan kita, di bawahnya malahan. Bukan malah lebih banyak. Kalau ada kata lebih banyak, seakan-akan Allah itu membebani kepada kita di atas kemampuan kita. Itulah Hasan al-Banna. Nah, wahwa, dan inilah adalah tafsir la haula wala quwwata illa billah. Dan ini adalah tafsir la haula, tidak ada kekuatan, wa la haula, tidak ada. Haula itu artinya tidak ada yang bisa merubah dari A ke B. Tidak ada yang bisa merubah, pindah dari A ke B, dari maksiat ke taat, dari iman ke kufur, dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Enggak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naqul la hilata li ahadin, tidak ada yang bisa memindah untuk seorang pun. Wala harakata li ahadin, dan enggak ada yang bisa menggerakkan untuk seorang pun. Wala tahawula li ahadin, dan tidak ada yang bisa memindahkan kepada seorang pun. An maksiatillah, dari maksiat kepada Allah enggak bakal bisa. Illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ente ingin menjauhkan si A dari maksiat kepada Allah, dari memindahkan si A dari maksiat kepada Allah, enggak bakal bisa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak bisa, barakallahu fik, bisa merubah posisi orang yang asalnya maksiat menjadi taat, enggak bakal bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu. Mahma ente punya kekuatan, mahma ente punya ilmu balaghah dalam memberikan apa? Nasihat, mahma anta, enggak bakal bisa kecuali hada minallah, hada bima'unatillah. Itu yang bisa merubah keadaan hamba dari maksiat kepada taat dan menjauhkannya fulan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal bisa kecuali dengan ma'unatillah. Wala quwwata li ahadin, dan tidak ada kekuatan untuk seorang pun untuk istiqamah di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabati alaiha, dan sabar di atas taat kepada Allah, illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sahabat? Paham. Jadi kita itu enggak ada. Oleh karena itu paham kan? Kita enggak punya jaminan untuk kita senantiasa bisa di atas salafiyah, di atas dakwah salafiyah. Kita enggak ada jaminan untuk kita bisa istiqamah taat kepada Allah dan thalabul ilm. Enggak ada jaminan kecuali ikhwanana taufik minallahi azza wa jalla. Paham insyaallah? Enggak ada jaminan. Siapa bisa menjamin kita untuk kita istiqamah di jalan Allah, kita bisa ngaji terus, bisa berkumpul di atas sunnah? Siapa yang menjamin kita? Tidak ada yang bisa menjamin kita kecuali taufik minallah. Begitu juga kita enggak bakal bisa merubah Syiah yang asalnya taat, asalnya maksiat, yang asalnya kada-kada, inti jadikan apa ya kawan? Tidak seperti itu, enggak bakal bisa kecuali dengan ma'unatillah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah kawan? Paham di sini?
Jadi abati haula. Haula itu artinya adalah merubah. Dari A ke B. Dari C ke D. Dari maksiat ke taat. Taat ke maksiat. Ada mana haula. Mana kuwata. Tidak ada kekuatan bagi kita semuanya. Untuk kita sabar di atas taat. Untuk istiqomah di atas taat. Tidak ada yang bisa menjamin. Kecuali bitaufikil azza wa jalla. Faham sahabat? Oleh karena itu ikhwan barakallahu fi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan sabat ala talabul ilm, sabat ala taatillah. Ketahuilah ikhwan, kita enggak boleh menyandarkan aku sudah belajar kok. Aku sudah punya ilmu kok. Aku sudah bertahun-tahun belajar kok. Insyaallah tidak akan terfitnah dengan dunia. Siapa menjamin kita seperti itu? Tidak ada yang bisa ikhwanana. Enggak ada yang bisa melainkan taufik minallah. Taufik minallah. Fa itulah senjata kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa ya ikhwanana. Semoga kita bisa istiqomah di atas thalabul ilm, di atas sunnah. Benar, jangan sampai kita mengandalkan banyaknya ilmu yang kita miliki. Paham? Jangan sampai kita mengandalkan ikhwanana banyaknya salat yang kita jalankan dan puasa kita yang kita jalankan. Siapa yang bisa menjamin itu? Insyaallah makanya ini insyaallah ya ngajilah inilah termasuk kajian akidah bisa meluruskan hati kita ini yang kena penyakit ini. Insyaallah insyaallah hadza huwa. Barakallahu fik. Sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.